Ini juga kan tentunya untuk bukan cuma untuk pelawak baik, tapi paski juga kakek pengen ngajari kawan-kawan masyarakat, adik-adik, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi yang mungkin pengen belajar editing video, yang mungkin pengen jadi content creator, ataupun kawan-kawan yang memang pengen jadi fotografer, ataupun pengen jualan online tapi tidak katik kemampuan public speaking, yang pengen endorse tapi malu ngomong di depan kamera. Nah ini kakek ada salah satu bidang yang mungkin bakal ngejuk ke edukasi, tambahan insight untuk mereka lebih memiliki wawasan dari segi public speaking dan juga sosial media. Kayaknya anak nyubu juga lah kalau cak itu. Iya. Sekarang lah. Nah sekarang udah pasti kapan dia kayaknya mesti foto sama Fikri kayaknya. Mbak misalnya nemi kok ngepost foto ketawa-ketawa dan Fikri, besok dong nyiram Mbak Nela jadi pelawak juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Cukup Pedes, jumpa lagi bersama saya Ella Sulistiana di program kesayangan kita, apalagi kalau bukan di program Cukup Pedes. Program Cukup Pedes ini tayang setiap minggu di hari Senin dan Kamis di Palpres Official dan bisa juga dilihat di Spotify ya. Nah, program Cukup Pedes tayang yang tiap minggu ini selalu menghadirkan tamu-tamu yang berbeda yang insya Allah membawa informasi serta edukasi yang bisa kita simak bersama. Di minggu ini kita kehadiran, mungkin kalau di layar kaca udah nggak asing lagi ya pemirsa. Kita langsung sapa aja. Halo Fikri. Halo Mbak Ella. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat. Sehat ya. Udah siap membagikan cerita dengan pemirsa Cukup Pedes? Nak cerita apapun dibagi. Oke deh kalau kayak gitu. Bagi ke duit Bang, enggak baca. Bagi ke duit jangan baca ya. Oke deh kalau kayak gitu kita langsung ngobrol sama Fikri ya. Boleh. Oke deh pemirsa Cukup Pedes, saksikan terus Cukup Pedes di Palpres Official. Kehadiran Fikri di studio Palema Express nih mau ngapain nih? Apa yang mau diceritain? Jadi ceritanya ini Mbak pengen ngejuk tahu bahwa lagi ada event besar di Sumsel, yaitu Sumsel Comedy Festival 2022. Oke, nah apa itu? Acaranya apa dia itu? Itu acaranya manjat tebing. Manjat tebing nian kakek kata manjat tebing nian kakek apa itu Fikri jadi pemirsa yang ada di rumah, jadi ceritanya ini adalah Fikri juga pengen memperkenal ke Paski, yaitu Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Ini organisasi lawak yang mewadahi seluruh komedian yang ada di Indonesia, Mbak, yang sudah ada dari tahun 2005. Itu pendiri utamanya, ketua pertamanya itu Om Indro Warkop. Lanjut lagi ke Didin Bagito, naik lagi ke Dery Empat Sekawan, sampai sekarang Pak Jarwo Kuat jadi ketua umumnya. Iya. Untungnya Mbak, bukan cuma di pusat, tapi juga Paski ini sudah tersebar di beberapa provinsi yang ada di Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Selatan yang sudah ada dari tahun 2011 dan baru ngelaksanakan ke Musda beberapa hari yang lalu. Alhamdulillah Fikri ditunjuk sama Pak Jarwo dari pusat dan juga didukung sama kawan-kawan komedian yang ada di daerah Sumatera Selatan untuk mengemban amanah jadi ketua Paski periode 2022-2025. Jadi Fikri ini ceritanya ketua Paski. Ketua Paski, dulu ketua kelas. Sekarang kan naik tingkat dikit ya, Paski. Nah, jadi Paski ini ngado ke acara itu tadi. Sumsel Comedy Festival. Benar. Jadi karena pecahnya wong Sumsel, wong Palembang ini sudah suntuk dengan yang namanya event, Mbak ya. Karena juga sempat beberapa tahun ini acara-acara banyak yang tertunda. Jadi kita walaupun dengan masih ada keterbatasan, tidak pacak secara luas karena kita juga masih di tengah pandemi kawan-kawan, tapi kita coba untuk membuat Sumsel Comedy Festival yang sudah diberlangsungkan untuk audisinya selama beberapa minggu yang lalu. Ada 3 kok Mbak kategorinya. Apa tuh? Kategori pertama itu kawan-kawan ada lomba lawak tunggal yaitu stand up comedy, Yang kedua ada lomba lawak grup. Dan yang ketiga adalah lomba video komedi. Durasi 3-5 menit. Oh, ngirim video ya. Jadi kita memang tidak ada mempersulit, Mbak. Tidak ada nak kirim video ke ini, tinggal upload di Instagram, tag Paski Sumsel sama gunakan hashtag Sumsel Comedy Festival 2022. Itu Be. Tidak perlu Fikri di mana? Balik dulu. Ngapa lupa bawa materai kau? Tidak baca tidak ada gitu itu. Nah, itu cak mana animonya bagus enggak yang ngirim video itu? Luar biasa, banyak. Gak? Karena juga kayaknya bukan karena acara ini, karena memang
kayaknya hampir beberapa tahun terakhir ini juga kawan-kawan di daerah juga sangat gencar untuk membuat konten-konten komedi ya. Jadi ini kan sebenarnya bukan hal baru Mbak. Barang nih lado tapi lebih kita rangkul kasarnya kan Mbak itu. Bukannya kita nih nak maksa wong yang belum pernah sebelumnya, tapi ini kan sudah banyak memang wadah-wadah. Jadi memang kita buka secara umum, kawan-kawan juga yang ngupload dari daerah Lahat, dari Pagar Alam, dari Muara Enim, dari Linggau, ini luar biasa sudah. Bahkan sudah ada yang nge-DM bahwa Kak, kabupaten kota kami siap untuk pelantikan Paski di daerah. Wah. Jadi tinggal tunggu tanggal mainnya setelah Paski Sumsel ya. Berikutnya Sumsel. Ke daerah-daerah berarti. Kita bakal roadshow. Baiklah. Nah, kalau untuk yang video tuh aku tertarik ini enggak? Fikri, apa namanya itu, materinya pada bagus-bagus gak sih atau mungkin masih perlu diasah atau apa kayak gitu? Sebenarnya sejauh ini video-video yang dikirim kawan itu kita salut ya. Mungkin bukan terlalu pakai kamera profesional dengan handphone pun, tapi kualitas suaranya sudah bagus. Ya? Alur ceritanya juga bagus. Materinya ya. Dan juga kita tidak ada memaksa mereka untuk menggunakan bahasa Indonesia. Kalau memang nak menggunakan bahasa Indonesia silakan. Kalau nak pakai bahasa daerah tambah ke subtitle di bawah. Karena apa? Karena kaget untuk di final kawan-kawan yang datang itu bukan Cik Fikri bae, bukan kawan-kawan ini bae, tapi ada pengurus Paski Pusat, ada Pak Jarwo, jadi ketua umum ya. Sekjennya Om Ivan, dan juga ada beberapa, ada wakil ketua umumnya, ada Om Abdel, ada Om Denny Chandra, dan juga ada ketua Paski DKI Jakarta, Denny Cagur juga melok datang. Ya. Ini kaget bakal menilai langsung para finalis yang masuk di hari puncak tanggal 20 kaget di Taman Bukit Siguntang. Begitu. Jadi tanggal 20 Februari ini grand finalnya. Nanti penjuriannya oleh komedi nasional ini, Fikri ya. Dari komedi nasional. Seperti itu. Ini udah berapa yang terjaring, udah berapa peserta? Puluhan yang jelas. Puluhan ya. Jadi nanti mereka unjuk kebolehan di grand final tanggal 20 itu. Benar. Jadi kami masih memikirkan kira-kira bakal 10 atau 5 besar baik. Tadinya sih pengennya 10, cuman lihat beberapa waktu yang lalu juga kita tahu bahwa angka COVID di Kota Palembang ini agak meningkat. Jadi kita mungkin demi mempersingkat waktu dengan tamu yang terbatas, dengan undangan juga kaget, mungkin untuk durasi acara itu cuman kita peruntukkan untuk 5 besar baik kayak 5 besar baik ya. Oke deh, kita jadi penasaran ya, nunggu tanggal 20. Pasti harus nonton. Ngocok perut ya pasti ya Allah. Nah, kalau untuk soal paskinya sendiri, Fikri apa? Mungkin sebagai ketua umum Fikri mau ngapain sih? Di persatuan ini mau ngapain nih? Mau merangkul atau kayaknya kan Paski ini kayaknya baru terdengar lagi nih. Nah, kalau Fikri sendiri ada rencana mau ngapain? Jadi sebenarnya bukan cuma program daerah Mbak ya, tapi juga ada program dari pusat. Tentunya Pak Jarwo dan juga para jajaran Paski Pusat ini kan sudah kasih struktur dari pusat. Dari struktur ini dewek sebenarnya kita sudah bisa memetakan ini apa-apa yang bakal kita lakukan. Yang pertama kan di situ ada divisi sosial media dan juga digital. Ini juga kan tentunya bukan cuma untuk pelawak baik, tapi Paski juga kaget pengen ngajari kawan-kawan masyarakat, adik-adik, siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi yang mungkin pengen belajar editing video, yang mungkin pengen jadi konten kreator, ataupun kawan-kawan yang memang pengen jadi fotografer, ataupun pengen jualan online tapi tidak katik kemampuan public speaking, yang pengen endorse tapi malu ngomong di depan kamera. Nah, ini kaget ada salah satu bidang yang mungkin bakal ngejuk ke edukasi, tambahan insight untuk mereka lebih memiliki wawasan dari segi public speaking dan juga sosial media. Itu tadi Mbak. Habis itu juga ada bidang hukum dan advokasi. Ada hukum dan advokasi. Nah, itu ngapain tuh? Jadi ada beberapa kawan-kawan kita juga yang merupakan lawyer, kita rangkul, yang memang juga bergerak di dunia entertain. Yang kita pengen bahwa di dalam Paski ini pun kawan-kawan juga memahami tentang masalah surat perjanjian kontrak, tentang cak mano sih, jangan kaget misalnya lah ngejob, tiba-tiba tidak dibayar wong, ditipu ya. Tapi pas ketika nak di-chat, wong itu yang ngamuk malah dengan kita karena tidak katik dasar, tidak katik perjanjian. Ini kan surat-surat yang menjadi basic yang seharusnya dipahami oleh seluruh komedian, bahkan seluruh talent-talent yang memang menjual jasa di Palembang ini kan. Apalagi juga kaget
mungkin ada kawan-kawan yang buat video dikit-dikit kayak UU ITE. Nggak boleh ngomong ini, tersindir ini. Sebenarnya cak mano sih apa baik undang-undang dalam ITE itu. Jangan sampai kayak kita lah sudah buat konten tapi banyak konten negatif, alhasil terbuang. Nah, ini ada pemahaman dari segi hukum dan advokasi juga yang bakal disebarkan oleh ketua bidang masing-masing kayak itu. Dan juga jangan lupa tetap ada bidang sosial dan kerohanian. Ini juga tentunya jadi salah satu poin Mbak, bahwa kita ini nyari duit ya udah selamanya nyari duit Mbak itu. Biar balance dikit ya hidup ya. Iya, hidup ini ada 3B. Apa tuh? Yang pertama ada saatnya kita belajar, ada saatnya kita begawe, ada saatnya kita berbagi. Itu 3B. Ya subhanallah. Itu 3B ya, 3B dari Fikri. Iya. Aman ulang tahun perusahaan besar, saatnya begawe. Tapi ketika Paca ada di Pal Express, banyak para jurnalis senior di Pal TV pun juga banyak kawan-kawan para senior MC senior terdahulu. Ini kan jadi tempat belajar. Kita Paca nyerap ilmu, belajar apa yang tidak kita tahu. Tapi ada saatnya juga kita berbagi, itu karena tentunya banyak uang yang memang harus kita tolong dan harus kita bantu itu. Tidak melulu tentang duit, walaupun memang kita butuh duit. Butuh lah. Dan jujur deh Fikri ya. Nah, Fikri dewek kenapa sih tertarik masuk di Paski? Masuk Paski ini dari tahun 2017, Mbak. Aku ngelihat apa motivasinya tuh? Aku ngelihat masih muda nih. Bener, aku ini ngelihat bahwa Paski ini punya struktur yang sangat-sangat kuat. Jadi di pusat itu memang pembina langsungnya itu oleh Presiden, oleh Pak Joko Widodo. Memang pembinanya rombongan Pak Tarzan, rombongan Indro Warkop dan lain-lain. Dan juga seluruh pelawak nasional ini kan memang masuk dalam pengurus Paski pusat. Dan juga memang strukturnya ke bawah memang berkaitan dengan Paski daerah, koordinator wilayah di kabupaten kota. Jadi banyak sebenarnya uang yang ngomong bahwa Fikri kapan ke Jakarta? Kalau jangan mentep di Palembang ke Jakarta manggung ketemu dengan artis ini, artis ini. Nah, ini salah sih kok wadah. Biar jangan sampai wong tuh ngomong pelawak daerah nih mama inilah. Jangan sampai ngomong itu. Ngapo kita ada wadah besar di mana kita ke Jakarta, kita Paca ketemu dengan mereka. Ada waktu kosong kami Paca buat konten dengan mereka. Bahkan kalau memang ada rezekinya, mereka yang membutuhkan talent untuk syuting sinetron di TV-TV nasional, ini pun siap memberdayakan para komedian-komedian yang ada di daerah. Bahkan Mbak, di tahun kemarin pun sudah diberlangsung ke namanya Anukom, Anugerah Komedi Indonesia. Itu anugerah untuk seluruh komedian yang ada di Indonesia. Jadi KG bakal ada salah satu kategori, yaitu pelawak daerah terfavorit atau terbaik. Mana caranya? Masuk Paski dulu. Kalau dari Paski itu KG baru terjaring. Mereka akan memetakan dan memilih nominasi itu dari anggota Paski. Karena mereka menganggap bahwa komedian-komedian itu bergabung di Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Dan kita berharap tahun 2022 ini, tahun 2023 KG, walaupun kawan-kawan tidak pernah melok audisi ke Jakarta, tidak pernah melok casting di Jakarta, dengan masuk di Paski ini, semoga ke depan dalam kategori komedian terbaik dari tingkat daerah ada nama Sumatera Selatan. Buka jalan ya. Buka jalan. Intinya tuh kan. Dia berbagi tinggal ini ngecor kan. Ini ngaspal. Buka jalan. Iya, buka jalan kan. Iya, benar-benar Fikri Aida. Kerja sama dengan PU ya, buka jalan. Nah, kalau ini dia Fikri anggota kita udah berapa banyak sih? Anggota 25 wong. Kok dikit sih baru 25 karena KG akan diperbanyak di setiap koordinator wilayah di kabupaten kota. Ini kan pengurus di tingkat provinsinya. Jadi KG di Palembang mungkin anggotanya ada 50. Lahat ada 50 kali ke 17 kabupaten kota mana ada 50, Mbak? Iya. Banyak baru ya? Banyak. Nah, kalau yang untuk jadi anggota Paski ini ya harus jadi pelawak dan seniman dulu ya, berarti otomatis kan? Harus jadi pelawak dulu karena ini kan merupakan Persatuan Seniman Komedi Indonesia. Tapi kalau memang ada kawan-kawan yang tertarik, memang merasa tertarik, pengen belajar, tidak jadi masalah, silakan masuk di anggota. Dan juga KG mungkin kalau 1 tahun 2 tahun kemudian mereka yang berpotensi bagus untuk naik jadi kepengurusan, Pajak kita naik ke di pengurusan itu. Siap membimbing berarti Fikri bimbing Mbak bimbing ya. Nah, kalau Fikri sebagai generasi milenial ya, kan milenial umurnya masih muda ya, masih berapa Fik? 24. Nah, masih 24. Untuk generasi muda di Palembang dewek, cak mano ketertarikan terhadap dunia seni dan komedi sudah
cukup apa ya, melek, maksudnya udah aku galak juga kayak gitu dah, atau mungkin males kayak gitu. Kalau untuk masalah minat di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan ini sebenarnya masih sangat-sangat rendah. Sangat-sangat rendah. Tapi untuk penikmat itu sangat-sangat tinggi. Iya, uang Palembang dan Sumatera Selatan ini, Mbak, lebih banyak penikmat daripada pelaku. Lebih baik menonton daripada aku ditonton. Mbak itu nah. Padahal Fikri dulu pun mikir bahwa dulu pernah nonton stand up comedy, galak streaming, nonton Muhadli Aco, nonton Raditya Dika, nonton Panji Pragiwaksono, nonton Abdel dan lain-lain dari film Abdel Temon, Pak Jarwo Kuat pun kita tonton dari Para Pencari Tuhan sampai sekarang kayaknya udah ketemu Tuhan ya, jilid 14 caknya tidak ada berlanjut juga. Nah, jadi kan memang dari dulu tuh memang ada ketertarikan, tapi cak mana caranya hidup ini harus ada progres, itu Mbak. Kalau hari ini aku nonton, suatu saat aku harus ditonton. Itu. Kalau dulu aku pernah ngantri panjang beli tiket uang untuk nonton show, suatu saat kayak uang pun harus ngantri panjang untuk nonton gitu. Itu. Itu ya. Kalau sekarang kuota aku habis gara-gara streaming nontonin video uang, suatu saat kayak uang juga harus habis kuotanya gara-gara streaming nontonin video aku. Itu hidup harus ada progres. Jadi intinya sekecil apapun hal yang kita cintai, berusahalah jadi pelaku, jangan cuma jadi penikmat. Quotes yang sangat menarik dari Fikri di siang hari. Ketika uang lah macam misal Palembang Express ini. Senang aku karena ini tulisannya di rubrik ini. Tapi mikir cak mana kiranya suatu saat kayak tulisan kamu yang pacak masuk juga ke situ. Itu. Kamu hobi nonton Rai Uang bae di situ. Suatu saat kayak berdoa, uang pun pacak nonton Rai kamu nyingok di halaman Palembang Express kayak itu. Jadi kan ada motivasi, bukan bermaksud kita sombong, tapi hidup kan harus ada target. Bener. Wah, boleh lah ya. Tepuk tangan dulu dong untuk seorang Fikri ternyata, ya Allah. Golden Wish. Mari Teguh ya. Nggak nyangka Fikri Teguh. Nggak nyangka ya seorang Fikri ternyata yang biasanya ical-ical ucak-ucak kayak di Studio 42 ya bisa ngomong bijak juga Kan kesantuk depan pintu tadi. jadi agak aku ngelongok dikit. Fikri baca pula ngomong lurus dikit Baca lurus. Baca Habis ini nganar lagi. Aduh, Fikri. Nah, kalau Fikri Dewi cak mana setelah di dunia ini akhirnya memang menseriusi, memang inilah dunianya, atau gimana sih Pak Fikri? Boleh cerita tak? Sebenarnya dulu kan target kalau di SMA tuh tamat SMA, kuliah akuntansi, pegawai di bank, cukup. Itu dulu. Iya, dulu kayak itu. Tapi ketika pernah melok salah siko tes tidak ada lulus, ini tidak lulus, ya berarti kita nih punya dunia masing-masing kayak itu Mbak, bahwa passion itu tidak bisa dipaksa ke. Benar. Ya, jangan sampai kawan-kawan mikir bahwa kesuksesan itu cuma untuk wong yang berada di dalam kantor, yang punya pangkat, punya jabatan Mbak ya, tapi tidak. Sukses itu kan ketika apa yang kamu cita-citakan terwujud. Jadi ketika kawan-kawan memang bisa nyanyi, tidak apa-apa, explore bae. Siapa tahu bisa jadi penyanyi nian, cak itu kan. Kalau kawan-kawan yang memang hobi acting, silakan melok komunitas teater yang ada. Kalau memang lagi ada casting di Palembang, walaupun saingannya banyak, tidak bertarget menang, tapi paling tidak di awal pacak menambah pengalaman dulu. Nah, jadi harus lebih peka dengan diri sendiri. Karena banyak wong Mbak yang terkadang lata. Nyingok wong A, melok pengen jadi A pulo. Nyingok wong B, pengen jadi B pulo. Mereka tidak ada kenal dengan keidentikan yang ada di dalam diri dia. Cara menunjukkannya dengan wong ya dengan mempublikasi, tidak harus di TV, tidak harus di koran, tapi ada sosial media di mana kawan-kawan juga bisa mengeksplor dan juga mengangkat apa sih potensi yang ada di dalam diri kita itu. Jadi sosial media itu kawan-kawan tempat kita menampilkan personal branding kita. Jadi hati-hati pas ngupload. Karena uploadan kita tuh menentukan penilaian dari wong. Baik. Walaupun wong ngomong katanya don't judge the book by its cover, tapi wong yang tidak kenal kita, nyingok kita dari situ dulu. Iya. Bener. Woi Fikri nih, nyingok misalnya ada wong yang gawinya nganar terus, tapi kapan ngupload bepeci, bemukena, sangko ngalim tuh lah. Ya ngalim dulu padahal sebaliknya wong yang memang di masjid terus, yang agamanya kuat, puasa ibadahnya lancar galo, tapi ketika dia ada gawean nganar di uploadnya, image itu akan terbentuk buruk juga. Langsung hilang lah image baiknya itu. Jadi kata Om Helmi Yahya kemarin itu, Instagram itu adalah etalase.
Etalase. Apa yang pengen dijengok sama uang, kita taruh di etalase itu. Nah, enggak lah barang nih 1000 kok borok, asa yang kita taruh di etalase itu bagus, uang bakal nilainya bagus. Tapi kalau yang di dalam ini nih bagus kalau yang kita taruh ke borok, uang bakal nilai borok. Mangkonya pengen dikenal sebagai apa? Personal branding. Mangkonya pikir rajin buat konten di Instagram, upload paling tidak sebulan sekali itu harus ada naik. Sebenarnya males terkadang, Mbak. Tapi demi menjaga nama dan mengetat ke personal branding kita, mau tidak mau kita harus itu. Jangan sampai kita kehilangan ciri khas kita kayak itu. Itu ya, penting juga ya berarti. Penting, Mbak. Jadi postingan kita tuh menentukan. Kalau feed kita isinya kita lagi makan risol ini, upload upload. Makan mie ayam, upload. Memang Wong bakal ngontak kita, tapi Mas bisa endorse makanan. Ujung-ujungnya itulah. Itu ya. Ayo. Ketika Fikri foto dengan Ari Lasso, foto dengan Judika, Wong nelpon, "Assalamualaikum Mas, ya kami dari IO ini. Ya Mas, ada yang bisa dibantu? Kami ini rencana ada event ini, artisnya ini, kami ini." Dia gara-gara apa? Gara-garanya postingan itu. Makanya jangan pernah ngatai Wong dengan apa postingannya. Karena kita cuma beda pendapat pikiran baik. Dia kan ada personal branding yang pengen diangkatnya. Ketika dia hobi belanja, hari ini baju biru, besok baju merah, ngupload baju ini. Jadi kita ngapu budak ini. Bajunya lawan-warni pecah ulet bulu, aduh kan yang tiba-tiba Oma itu kan. Tapi mungkin dia pengen nunjuk ke bahwa diri dia itu merupakan sosok yang fashionable. Tapi mungkin dari salah sikap postingan dia itu Wong tertarik, alhasil ada clothingan, ada bisnis baju yang tiba-tiba endorse dia. Alhasil kan kayak itu. Jadi intinya Instagram itu, sosial media itu membuktikan siapa diri kita. Jadi kawan-kawan pengen dikenal sebagai apa, pengen dikenal sebagai siapa, silakan upload. Tidak perlu ngomong, "Oh ya aku ini, oh ya aku ini." Tidak usah. Cukup posting itu sudah cukup membuktikan karena sosial media itu etalase dari kepribadian kita. Oke deh, wah tips yang menarik dari Fikri ya. Kayaknya anak nyubu juga lah kalau cak itu. Iya. Sekarang lah. Sekarang pasti kapan dia? Kayaknya mau difoto sama Fikri kayaknya. Mbak misalnya Nemiko ngepost foto ketawa-ketawa dan Fikri, besok dong nyiram Mbak Nela jadi pelawak juga. Badai Fikri lah. Mbak Ella paski ya? Ada pasti yang nanya. Oke itu. Coba aku jawab. Coba lah ya. Nah ini sebelum menutup obrolan Fikri, mungkin sebagai seorang ketua Paski mungkin ada tips atau mungkin mau ngapain Fikri kedepannya di persatuan ini? Di share mungkin. Baik, jadi kawan-kawan, sebenarnya kehadiran Paski Sumatera Selatan ini bukan organisasi baru, bukan juga organisasi yang tiba-tiba kami buat karena Fikri pengen jadi ketua juga. Oh ya, ketika aku jadi pengen jadi ketua aku buat organisasi ini apa tidak juga. Karena organisasi yang sudah ada dari tahun 2005 di tingkat nasional yang isinya seluruhnya merupakan pelawak-pelawak yang profesional, pelawak-pelawak yang mungkin dulu pecah Indra Warkop yang dari zaman ke emak bapak kita lah nonton dia. Ini merupakan wadah yang terbuka untuk kita pacak satu komunitas, satu organisasi dengan mereka. Bukan organisasi yang profit oriented, tapi insya Allah pacak nunjuk ke ilmu, edukasi yang mungkin selama ini ngerupo ke hal yang sangat susah kita dapat. Karena mungkin kita sharing sesama kawan-kawan yang di Palembang, di Sumatera Selatan. Tapi ketika sudah masuk Paski, kita pacak ngedapat ke insight baru dari mereka yang selama ini teman kita tonton di TV. Harapannya sih ya semoga ada peningkatan kualitas ya kawan-kawan dari para komedian yang ada di daerah. Mangko apa edukasinya bertambah. Karena banyak juga dari kita ini menganggap kesuksesan itu berpatokan dengan likes, dengan viewers, dengan followers. Alhasil banyak uang yang menghalal ke segala cara. Dia tahan membuat sensasi untuk melakukan ini. Ada apa-apa asal viral, malu belakangan. Ada yang itu. Padahal di rombongan Paski Pusat ini ngerupa ke pelawak-pelawak yang luar biasa galau. Cak Lontong yang ngerupa ke dokter, juga lawaan-melawaan yang sangat-sangat berisi. Nah ini yang harus kita pelajari. Jadi ya melawak itu bukan berarti kita nak nurun ke harga diri kita. Tapi dari sini kan kita bisa nunjuk ke bahwa kita bisa mengkritik keadaan, kita bisa menyampaikan pesan dan kesan kita bisa nyampe ke apa yang kita pengen melalui lawaan, melalui jokes. Jadi tidak jadi masalah ketika kawan-kawan pengen berekspresi, tapi ada salah sikok caro, yaitu dalam dunia komedi. Tidak harus jadi pelawak, bahwa humor ini merupakan bumbu. Yang namanya bumbu itu di seluruh sudut, di seluruh aspek pun harus membutuhkan. Terkadang pelajaran fisika, kimia yang terkadang nak mecah kepala kita Mbak, tapi ketika gurunya lucu kita senang aja dengan pelajaran itu. Kita masuk ya pelajaran itu, pening lah ini. Tapi bapaknya lucu, kau seru gitu ini. Mereka masuk mencoba untuk memahami.
Terkadang juga dokter sunat. Beda. Iya. Yang terkadang dia tidak mempunyai kemampuan public speaking, budak nangis, ketakutan. Tapi ketika dia ada ini, ada robot dah. Jingok aja sambil bekak-bekakan, tiba-tiba selesai. Ini kan juga banyak bahwa tidak harus jadi pelawak. Jadi walaupun kawan-kawan tidak ada pengen jadi pelawak, tapi tidak salahnya untuk kita belajar berkomedi. Wah, quotes yang sangat menarik dari Fikri menutup obrolan kita. Terima kasih loh Fikri. Sama-sama, Mbak. Aku sampai terbengong-bengong kamu ngomong. Tidak jangkau. Tapi tidak sampai temangap Bangsa temangap kayak tadi langsung nak ku suapi risol. Agak jadi romantis jadinya. Tapi cabenya dulu. Ya Allah, alang teganya si Fikri. Cak limo iko lah. Ya Allah. Tegonon kok Fikri kok. Ya Allah. Makasih loh Fikri. Sama-sama, Mbak. Sudah hadir di studio kami, sudah sharing tentang informasi Paski. Siap. Dan program kerjanya. Semoga sukses ya acaranya di tanggal 20 Februari ya Fikri ya. Oke deh. Oke deh pemirsa Cukup Pedas, itu tadi obrolan kita bersama Fikri Haikal mengenai Paski dan acaranya di tanggal 20 Februari. Akhir kata, salam sehat karena pandemi belum berakhir. Sampai jumpa lagi di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.